Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Seumur hidup jarang sholat, meninggal saat sholat di tanah suci. Ternyata semasa hidup lakukan ini. Ada seorang yang berniat menunaikan ibadah umroh. Sebelum berangkat ke Mekah, 3 hari berturut-turut ia bermimpi mengajak tetangganya untuk sekalian umroh bersamanya. Uniknya, tetangga yang mau diajak itu jarang melaksanakan sholat 5 waktu. Mimpi tersebut terlihat ganjil baginya. Akhirnya ia berkonsultasi kepada seorang ulama yang menjadi gurunya ngaji. "Kiai, saya ini mau umroh, tapi tiap malam saya bermimpi disuruh mengajak tetangga saya. Padahal tetangga saya itu jarang sholat. Apa nggak aneh ini, Kiai? Begini saja, nanti malam kamu sholat istikharah. Kemudian lihat nanti malam Allah kasih mimpi apa." Ternyata mimpi setelah sholat istikharah tidak jauh berbeda dengan mimpi sebelumnya. Ia diminta mengajak umroh tetangga yang jarang sholat itu. Ia kembali bertanya pada Kiai. "Ya udah, ajak umroh," jawab sang Kiai. Fulan pun mengunjungi rumah tetangganya itu. "Pak, kita umroh yuk." "Kang, boro-boro umroh, sholat saja aku jarang. Jumatan sering bolong-bolong, gak pernah diajarin orang tua saya. Dan salahnya saya juga tidak mau belajar," kata tetangganya sambil menunduk. "Ya udah, nanti biar saya ngajarin sholat," jawabnya. Dengan izin Allah, mereka pun berangkat ke tanah suci. Menjelang pulang, karena merasa bersyukur sekali, tetangga minta izin sebentar untuk sholat sekali lagi sebelum berpisah dengan tanah suci. Dan tak disangka, itulah sholat terakhir dia seumur hidup. Ia meninggal di sana, di hadapan Ka'bah saat sholat dalam keadaan bersujud pada Allah. Selama di tanah suci, ia bertobat luar biasa, memohon ampun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Seumur-umur jarang menunaikan sholat, meninggal dalam keadaan sholat. Ia pun kembali bertanya pada Kiai, mengapa bisa begitu? Ternyata ketiadaan ilmu dan kurangnya menimba ilmu. Ada kebaikan lain yang ia miliki. Tetangga itu senang bersedekah kepada anak yatim dan fakir miskin. Ia ringan tangan menolong orang lain. Dan orang-orang yang ditolongnya itu ada yang sholat malam dan meminta kepada Allah agar tetangga tersebut meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Maka kita perlu husnuzon kepada orang yang belum atau tidak mau mendirikan sholat, seraya mendoakan semoga mendapatkan kebaikan. Kematian bisa datang kapanpun, bisa dalam keadaan meninggalkan sholat atau dalam keadaan sholat. Allah punya kuasa atas segala hal, dan melakukan kebiasaan saleh adalah pilihan baik. Sebab malaikat tak pernah bisa diajak kompromi ketika mencabut nyawa kita. Semoga kita dikarunia kematian husnul khotimah. Amin. Ada juga kisah nyata. Pemuda tampan itu menolong mencium Hajar Aswad, lalu menghilang begitu saja. Haji Toto Edi, jamaah haji asal Jakarta, menceritakan pengalaman hajinya. Ketika itu, ia ingin sekali mencium Hajar Aswad. Akan tetapi begitu sulit baginya menembus kerumunan raksasa ribuan orang yang bermaksud sama. Di tengah keinginannya yang menggebu, di tengah orang yang berdesakan menunaikan ibadah haji itu, tiba-tiba datang kepadanya seorang pemuda tampan dengan tubuh tinggi tegap, berkopiah dan berpakaian ihram.
pemuda tampan itu mengucapkan salam dengan sopan. "Assalamualaikum," sapanya. "Waalaikumsalam," balas Pak Toto sambil terpesona oleh sikap pemuda itu. "Bapak mau mencium Hajar Aswad?" tebaknya menambah keterpesonaan Pak Toto. "Iya," jawab Pak Toto. Pak Toto bertanya dalam hati, bagaimana ia bisa tahu maksud saya? "Mari ikut saya," ajaknya. Tanpa sempat berkata-kata lagi, ia melihat pemuda tampan itu berdoa sebentar. Sempat Pak Toto sadar bahwa tempat minum dan semprotan airnya hilang. Padahal kedua barang itu sangatlah penting. Pak Toto mengikuti langkah pemuda tampan itu menuju lokasi Hajar Aswad. Mengherankan dan aneh untuk diterima akal. Ratusan orang tinggi besar seolah-olah minggir memberi jalan kepada pemuda tampan itu, sehingga mudah baginya menuju Hajar Aswad. "Silahkan," ucapnya dengan sopan begitu sampai di Hajar Aswad. Air mata Pak Toto berlelehan karena senang, terharu, dan merasa kecil di mata Tuhan. Entahlah, tak terlukiskan perasaan waktu itu. "Sudah cukup, Pak," pemuda tampan itu mengingatkan. Begitu beranjak meninggalkan Hajar Aswad, kembali manusia berjejal berebut tempat. "Terima kasih, Pak." "Ya, Bapak siapa?" tanya Pak Toto dan sengaja menyebutnya Pak, sekedar untuk menghormatinya, walaupun usianya di bawah umur Pak Toto. "Bapak kehilangan apa?" tanyanya tanpa menjawab pertanyaan Pak Toto. "Tempat minum dan semprotan saya hilang," jawab Pak Toto. Tiba-tiba pemuda itu hilang terbawa arus menuju ke Hajar Aswad. Sambil berjalan Pak Toto mencari-cari pemuda tampan itu. Tetapi sungguh ajaib, ia seperti hilang ditelan desakan orang. Di tembok rendah di depan Ka'bah, ia melihat tempat minum dan semprotan miliknya yang hilang. Ini sangat mengherankan, padahal sebelumnya hilang di dekat Hajar Aswad. Siapa yang meletakkannya di sini? Pak Toto heran. "Ya Tuhan yang mengatur langkah saya hingga kemari dan menunjukkan tempat ini." Ia langsung sujud syukur di situ. Yang tidak bisa ia pahami sampai saat ini, siapakah pemuda tampan yang menyembunyikan identitasnya itu? Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.